Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Widya Santika. Here I wanna fulfill task the semester exam of the Provisional English by Miss Septi Ayuning Tias MPDI. Yang membahas tentang countable versus uncountable noun. Countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kalimatnya, yakni dalam penyusunan kalimatnya. Oke, for positive sentence, untuk kalimat yang positif, we can use a or an for singular nouns untuk benda tunggal, or some for plurals untuk benda jamak. This is example. Contohnya, there's a dog behind you. Oke. There's di sini adalah there is. There is a dog behind you. Ada seekor anjing di belakang kamu. Oke, di sini ada kata e. E itu adalah untuk benda yang tunggal. Jadi e bisa seseorang, bisa seekor, bisa sebuah. Oke, karena di sini adalah hewan, jadi kita bilangnya seekor anjing. There's a dog behind you. Ada seekor anjing di belakang kamu. Mark has some friends in Britain. Mark memiliki beberapa teman di Britain. Jadi, untuk some friends itu berarti benda yang bisa dihitung. Oke, teman. Satu teman, dua teman. Dan di sini ada kata some. Some di sini untuk menunjukkan jumlahnya, yaitu banyak. Oke, for negatif. Untuk kalimat negatif, kita bisa menggunakan we use a or on for singular nouns or any for plurals. Or an, jadi penggunaan or an itu masih ingat ya. Untuk an itu adalah ketika bertemu dengan kata benda yang pengucapannya a, i, u, e, o. Pengucapannya a, i, u, e, o. Maka kita menggunakan an. Oke, misalkan apple, pengucapannya apple, berarti menggunakannya an, menjadi an apple. Oke, kita lihat example. Contoh, I don't have a cat. Saya tidak memiliki seekor kucing. Oke, di situ adalah bentuk negatif. I don't have a cat. Next, there aren't any pens in my pencil case. Tidak ada sedikit pulpen yang ada di kotak pensilku. Oke. Kita lanjut ke in question. Bentuk kalimat pertanyaan. We use a or an, any or how many with countable nouns. Kita bisa menggunakan a or an, any sedikit, or how many berapa banyak untuk countable noun. Oke, for example, contoh, is there a book in my bag? Apakah ada sebuah buku di tasku? A book, benda yang bisa dihitung. A book, sebuah buku. Are there any glasses? Apakah ada sedikit kacamata? How many students are there in the classroom?
Berapa banyak murid yang ada di dalam kelas? Jadi, how many yaitu adalah bentuk pertanyaan ketika kita menanyakan banyaknya benda yang bisa dihitung, yaitu student. Oke. Sampai di sini paham? Next, uncountable nouns. Kita masuk ke uncountable noun, benda yang tidak bisa dihitung. Oke, kita lihat kalimatnya. Untuk kalimat positif, we use some with uncountable nouns in positive sentence and any with negative. Jadi, hampir sama dengan kata benda yang bisa dihitung. Dan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, oke, untuk some. Some di sini digunakan dalam kalimat positif. Oke, kemudian any di sini digunakan dalam kalimat negatif. Untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, contohnya there's some yogurt in the fridge. Jadi ada beberapa yogurt di dalam kulkas. Anne doesn't have any ink in her pen. Anne tidak memiliki sedikit tinta di pulpennya. In question, we use any or how much with uncountable nouns. Dalam bentuk kalimat pertanyaan, kita dapat menggunakan any atau how much untuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Example, contohnya, is there any sugar in the bottle? Apakah ada sedikit gula di dalam botol? How much homework do you have? Seberapa banyak PR yang kamu punya? Oke. Untuk sugar adalah gula. Gula pastinya tidak akan bisa kita hitung. 1 gula, 2 gula tidak akan mungkin. Tapi jika kita memberikan kuantitasnya, yakni jumlahnya 1 kilo, 2 kilo, nah itu hanya penambahan 1 kilo. Jadi untuk gula, kata benda yang tidak bisa dihitung. Sama juga dengan halnya homework. Homework artinya PR. PR kita tidak bisa mengatakan PR bahasa Indonesia ditambah PR bahasa Inggris berarti 2 PR. Bukan, itu maksudnya bentuk PR-nya yang berbeda. Jadi, untuk homework kita gunakan adalah benda yang tidak bisa dihitung, yakni kita sebut dengan uncountable noun. Jadi, dalam bentuk pertanyaan kita menggunakan how much homework do you have? Oke. Next, other expression of quantity. Untuk ekspresi yang lain dalam segi kuantitasnya ataupun jumlahnya. Kita bisa katakan a lot of or for lots of. Can be used with both countable and uncountable noun. Jadi, kita bisa gunakan kedua benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, there are lots of apples on the plates. Ada beberapa banyak apel di atas piring. Nah, ini adalah kesimpulan seluruh lesson kita hari ini. Jadi, countable itu use a or an or a number in front of countable nouns. Atau bisa kita gunakan an apple, sebuah apel. One pen, 1 pena. Oke, untuk uncountable nouns, there is no a or an or number with uncountable nouns. Tidak ada penggunaan a or an or number, tidak ada ya di sana. Or number, tidak ada jumlahnya. Contoh, coffee breed, oke, tidak ada a or an atau jumlahnya. Kemudian add s, tambahkan s, make a countable noun plural to pencils. Jadi jika kata bendanya jamak, kita tambahkan s di akhir countable noun-nya, to pencils.
There is no plural form on countable noun. Jadi tidak ada kalimat yang jamak untuk uncountable nouns. Misalkan a glass of water. Okay, next. Use many and few with plural countable nouns. He has many cars. Dia memiliki banyak mobil. There are few kangaroo in Australia. Ada beberapa banyak kanguru di Australia. Untuk uncountable nouns sendiri, use much and little with uncountable nouns. Ini kita menggunakan much dan little. Untuk kata benda yang tidak bisa dihitung dalam bentuk jamak, I don't usually drink much coffee. Saya tidak biasa minum banyak kopi. Please give me a little sugar. Tolong beri saya sedikit gula. Okay, I think enough for today. Thanks for watching, and I apologize for the mistake. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.